Salam Bapak Saudara. Waduh. Saya suka cita sekali ya hari ini ya. Sebelum kita mulai ibadah, saya bertemu dengan Pak Robi, saya bertemu dengan Tante Steri, yang rasanya udah cukup lama kita gak ketemu ya Om ya. Dan saya lihat dalam keadaan yang sehat. Itu yang penting, dalam keadaan yang sehat. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Wah, beberapa waktu yang lalu, bulan-bulan yang lalu tepatnya, saya selalu ingat cerita ini. Waktu itu saya pelayanan di luar, saudara. Saya pelayanan di luar, terus hari itu yang bawa firman Tante Steri. Saya ingat sekali, saya gak akan lupa. Saya waktu itu pelayanan di Bogor, terus saya WhatsApp adik saya, Boni. Happy Sunday Bon, saya bilang gitu. Happy Sunday Pit, katanya gitu. Terus saya bilang, gimana gereja hari ini? Terus saya ingat banget, terus dia bilang gini, seru Pit. Soalnya firmannya ngomongin dukun-dukun. Peperangan rohani gitu. Saya membekas sekali itu. Jadi saya selalu berdoa untuk kesehatan Tante Steri ya. Kesehatan Pak Robi. Setiap pagi dalam mesbah keluarga kami selalu bawa nama Tante Steri, Om Robi dan juga keluarga besar. Dan saya yakin kalau kita hari ini bisa dipertemukan semua karena kebaikan Tuhan, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan dong, wow, luar biasa. Bapak Saudara, di VOP tadi dikatakan tentang proses untuk menjadi seorang murid. Kalau kita pelajari dalam Alkitab atau dalam kekristenan, selalu ditekankan tentang murid, tentang pemuritan, selalu ditekankan tentang itu. Kenapa? Karena simpel. Dalam amanat agung, Yesus bilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid itu memang yang diinginkan oleh Yesus. Amin. Jadi tadi waktu VOP-nya diputar, saya belum lihat, saya cuma lihat judulnya aja. Wah, pas nih. Saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini adalah murid Yesus, amin. Kenapa menjadi murid Yesus itu penting? Kita kembali ke perjalanan hidup Yesus saat ini ya. Waktu kemarin Yesus sudah bangkit, apa yang dia lakukan setelah dia bangkit? Dia menampakkan dirinya kepada siapa? Kepada siapa? Murid. Yesus bangkit menampakkan diri kepada murid. Oleh karena itu saya bilang, wah pas sekali dengan VOP hari ini tentang murid. Dan waktu Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, ada satu cerita yang luar biasa menarik Bapak Saudara ya. Tentang bagaimana dia berjalan bersama dua orang muridnya ke Kapernaum. Mungkin beberapa di antara kita nggak terlalu familiar dengan cerita ini, nggak apa-apa, hari ini kita belajar sama-sama, amin. Oleh karena itu PowerPoint saya hari ini berjudul Walk with Jesus. Berjalan bersama Yesus yang sudah bangkit. Amin. Berjalan bersama Yesus yang sudah bangkit. Ya Bapak Saudara ya. Saya mau kita buka di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ini nggak ada di PowerPoint, tapi saya minta multimedia tolong tampilkan dalam ya Alkitab. Saya mau kita semua fokus di bagian ini karena saya mau membacakan satu cerita yang mana khotbah saya hari ini intinya atau mencakup keseluruhan cerita ini. Jadi please fokus ya. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Waktu saya dapat pengertian ini, waduh, luar biasa sekali ya. Ini adalah peristiwa setelah Yesus mati di kayu salib. Ya, Bapak Saudara ya. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya, 7 mil kalau dikilometerkan sekitar 11 sampai 12 kilometer. Oke, dan perlu diingat saat itu belum ada kendaraan ya. Jadi mereka berjalan ya. Ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Ya, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka.
Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Jadi dua orang ini tuh nggak tahu bahwa yang berjalan bersama mereka itu Yesus. Mereka nggak bisa tahu. Oke? Wah, ini menarik sekali nih. Ya. Ayat berikutnya, ayat ke-17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka apa? Muka muram. Ingat ya saudara, muka muram. Ya, diingat ya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Si Kleopas bilang gini, apakah kamu satu-satunya orang asing di sini? Kok kamu nggak tahu apa-apa tentang yang sedang terjadi? Ya, mereka heran gitu, kok bisa nih orang nggak tahu nih? Oke? Lalu di ayat 19 dikatakan gini, katanya, kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Wah. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari nih saat Yesus mati di kayu salib. Sejak semuanya itu terjadi. Ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Proses kebangkitan. Amin. Ayat ke-24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ayat ke-26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat ke-27 menarik. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat ke-28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Jadi waktu mereka udah sampai, Yesus seolah-olah mau melanjutkan perjalanan. Seolah-olah mereka mau berpisah. Oke? Ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Waktu malam, akhirnya Yesus bilang, ya udah deh kalau gitu kita nginep deh, oke. Waktu malam hari mereka mau makan, Yesus memecah-mecah roti dan membagikannya, oke. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka, gak tunggu lama. Dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ayat terakhir. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saya gambarkan dengan bahasa saya, Bapak Saudara ya. Yang sangat-sangat sederhana. Setelah Yesus mati di kayu salib, perayaan Paskah selesai dan orang-orang kembali ke tempat mereka masing-masing. Perayaan itu ada di Yerusalem, jadi waktu dua orang Kapernaum ini begitu selesai, mereka akan kembali ke kampungnya mereka. Mereka berjalan sejauh 7 mil atau sekitar 11 sampai 12 kilometer. Di tengah perjalanan, Yesus datang
menghampiri mereka dan mengajak mereka ngobrol. Sambil mereka ngobrol, mereka berjalan sampai tiba di Kapernaum. Waktu Yesus mau melanjutkan perjalanan seolah-olah mereka bilang, udah tunggu di sini aja, nginep aja udah malam nih. Yesus setuju, oke. Lalu waktu mereka mau makan, Yesus memecah-mecahkan roti. Saat itu juga murid-muridnya mengenal dia. Tapi dia sudah lenyap di tempat itu. Lalu saat itu murid-murid ini, 2 murid ini gak nunggu lama. Langsung kembali ke Yerusalem untuk memberitakan bahwa kami berjumpa dengan Yesus. Bahwa kami telah melihat Yesus bangkit. Buat saya saudara ini cerita luar biasa menarik. Saya yakin mungkin di antara beberapa kita ada yang agak capek juga baca ayat sepanjang itu ya. Tapi gak apa-apa, saya yakin dan percaya keluarga VOT pasti sangat terbiasa untuk membaca Alkitab. Amin. Yakin dan percaya saya. Ya Bapak Saudara ya. Kenapa? Karena gini, waktu kita mau mengartikan sesuatu di dalam Alkitab tentang Yesus, tentang kekristenan, itu gak bisa cuman asal comot ayat, gak bisa. Apalagi asal comot ayat dipakai untuk mendukung pembenaran diri saya, gak bisa. Kita harus ngerti konteksnya seperti apa, secara budaya seperti apa, di saat di sana ini seperti apa, kata-kata ini ditujukan kepada siapa, kita harus ngerti itu. Jadi saat ini kalau baca Alkitab jangan cuma sepotong. Ya, maksudnya pelajari atasnya, pelajari bawahnya seperti apa maknanya. Oke? Saat ini saya ngomong sama anak-anak muda, di pengajaran di luar sana udah aneh-aneh. Udah aneh-aneh. Ayo semakin giat, semakin ngerti. Ambil waktumu, belajar sendiri. Kalau udah bingung apa segala macam, tanya sama orang yang di atasmu. Tanya. Jangan takut dibilang, wah masa gini aja gak ngerti. Enggak, saya yakin dan percaya di antara kita gak mungkin ada yang ngomong kayak gitu. Amin. Dan inilah cerita yang luar biasa Bapak Saudara. Ya. Jadi hari ini saya membagikan ada 3 hal yang terjadi, 3 hal yang boleh kita ambil maknanya dari peristiwa Yesus berjalan dengan 2 murid ini. Oke? Boleh next. Yang pertama, Tuhan menghampiri, kita meresponi. Wah, ini saya suka sekali. Bapak Saudara ya. Kita kembali. Di sini sudah ada. Lukas 24 ayat 15 sampai 19. Saya bacakan sekali lagi Bapak Saudara. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus yang datang. Oke? Yesus yang datang ya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, yang memulai percakapan siapa? Ya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ayat 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Saya mau tanya Bapak Saudara, saat itu kira-kira Yesus tahu gak sih apa yang sedang mereka percakapkan? Tahu gak sih apa yang sedang mereka bahas? Tahu gak? Tahu. Saya yakin tahu. Tapi walaupun dia tahu, ya, dia tetap ingin mendengar mereka menyampaikannya. Bukankah ini yang terjadi pada kita? Saya yakin Tuhan tuh tahu semua kebutuhan kita. Amin. Saya yakin Tuhan tuh tahu semua situasi kita. Waktu kita lagi bergumul untuk kesembuhan, waktu kita lagi bergumul untuk pertobatan anggota keluarga kita, waktu kita lagi bergumul untuk pekerjaan kita. Saya yakin Tuhan tahu. Tapi Tuhan tuh mau kita menyampaikan, ngomong. Saya boleh ilustrasikan. Saya tahu apa kebutuhan anak saya. Saya tahu. Contoh nih, kita lagi nonton bareng. Saya tahu kalau dia mau diajak main. Saya tahu waktu dia pengen ditemenin. Tapi kadang-kadang saya pengen untuk dia datang terus dia berusaha mengkomunikasikan itu. Amin. Tuhan tahu semua situasi kita. Tapi Tuhan mau kita nyatakan. Ya. Next. Seperti tertulis di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, Bapak Saudara ya. Nyatakanlah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kadang-kadang saat masalah begitu berat kita rasakan, saat masalah menekan kita dengan sebegitu kuatnya, beberapa di antara kita ngomong, bahkan untuk berdoa pun saya gak sanggup. Waktu saya tutup mata saya cuma bisa nangis. Saya bilang gini, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi tetap datang sama Tuhan. Inisiatif itu dari Tuhan, Bapak Saudara. Inisiatif dari Tuhan. Tuhan yang menghampiri. Tapi perlu ada respon yang kita lakukan. Amin. Ya. Inisiatif selalu datang dari Tuhan. Dia menyiapkan segala sesuatu sebelum kita perlu. Waktu Geva mau lahir, anaknya belum lahir, Bapak Saudara. Anaknya belum lahir nih. Tapi saya sebagai orang tua dan Glory, kita tahu apa yang bakal dia butuhkan. Kita siapkan segala sesuatu. Padahal anaknya belum butuh, belum lahir. Belum ada anaknya. Dia belum butuh. Tapi sebagai orang tua, kami menyiapkan segala sesuatu. Amin. Waktu itu saya pernah jalan sama Glory ke salah satu mall. Jalan gitu ya, dia berhenti di toko ini. Oke, jalan sedikit, dia berhenti di toko ini. Jalan sih. Saya bilang gini, saya udah lapar, Bapak Saudara. Saya ini orangnya gak bisa tahan lapar, Bapak Saudara ya. Saya kalau udah lapar itu, mungkin yang pria-pria mengerti ya. Kadang-kadang kalau kita udah mulai lapar itu, di sini tuh udah kayak peperangan gitu ya, udah pengen, yang mana nih yang mau gue, gitu ya. Ya karena ya, iya. Jadi terus saya bilang gini, kamu ngapain berhenti terus sih, saya bilang gitu. Dan saya lihat setiap kali dia berhenti, itu selalu di toko perlengkapan anak. Gak pernah di tempat yang mungkin dia suka, gak pernah gitu. Sebegitu inginnya kita menyiapkan segala sesuatu. Saya yakin dan percaya kalau orang tua di dunia ini aja sebegitunya, saya yakin Bapak kita di surga pasti jauh lebih daripada itu. Semuanya, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yuk. Semuanya pasti dia siapkan kok, pasti. Cuman cuman saya yakin dan percaya kita harus mengambil tindakan. Kita harus bekerja sama dengan Bapa. Ya, Bapak Saudara ya. Boleh next. Ini satu gambar yang sangat terkenal. Saya yakin dan percaya kita semua pasti sudah pernah melihat gambar ini. Dan ada satu hal yang menarik Bapak Saudara ya. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baku, tapi saya mau ambil esensinya. Bapak Saudara, ini adalah Yesus mengetuk pintu hati kita. Diibaratkan selalu seperti itu. Tapi pertanyaannya, di mana gagangnya? Ada enggak gagangnya? Enggak ada. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya pintu ini hanya bisa dibuka dari dalam. Hanya kita yang bisa membuka pintu hati kita untuk Yesus masuk ke dalam hidup kita. Dia sudah mengetuk. Tapi perlu respon dari kita untuk membuka pintu hati kita. Next, tertulis Bapak Saudara. Ya, di Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Ya, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Lihat Bapak Saudara, lihat aku berdiri. Yesus duluan. Yesus duluan. Ya Bapak Saudara ya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Gak cukup hanya mendengar firman Tuhan. Gak cukup cuma mendengar suara panggilan Tuhan. Ada tindakan nyata yang harus dilakukan. Amin. Oleh karena itu saya selalu berdoa, jangan jadikan kami Tuhan cuman menjadi pendengar firman, tapi kami mau menjadi pelaku firman. Ada tindakan nyata ya
yang kita lakukan. Tuhan yang hampiri, Tuhan yang inisiatif menghampiri. Kita meresponi. Saat murid-murid berjalan bersama Yesus, Yesus yang menghampiri. Yesus bertanya, mereka meresponi. Mari bayangkan, kalau murid-murid sedang berjalan berdua ya, saudara, tiba-tiba Yesus datang ada di tengah-tengah mereka terus bilang, kalian lagi ngomongin apa? Terus bayangkan kalau mereka ngomong gini, siapa lu? Terjadi nggak perjumpaan itu? Tapi waktu mereka meresponi, iya nih, ada ini, ada ini, ada ini. Terjadi hal yang luar biasa. Ya, betul ya. Kita mau berbuah, mau jadi berkat, mau naik dan tidak turun, itu kan janji Tuhan ya. Ya, saudara, mau jadi kepala bukan jadi ekor ya, nggak cukup hanya mendengar suara ketokan di pintu, nggak cukup. Tapi harus bukakan pintu, ambil tindakan nyata untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang mengerti boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Ya. Oleh karena itu tertulis Bapak Saudara, iman tanpa perbuatan itu mati. Amin. Kita sudah terbiasa mendengar itu ya Bapak Saudara ya. Mindsetnya gini. Kalau saya lagi sakit, saya mindset gini. Saya pasti sembuh, oleh karena itu saya minum obat. Saya pasti sembuh nih, oleh karena itu saya minum obat. Mindsetnya enggak kayak gini. Saya enggak tahu sih ya sembuh atau enggak, tapi dicoba aja dulu deh. Enggak gitu. Perkatakan kepada diri sendiri, saya pasti sembuh. Oleh karena itu saya minum obat. Enggak, sembuh enggak ya? Sembuh enggak toh? Coba aja lah, enggak kayak gitu. Di dalam Tuhan ada kepastian. Amin. Enggak ada lagi mudah-mudahan. Enggak ada mudah-mudahan. Ya, Bapak Saudara ya. Oleh karena itu saya mau bilang, walk with Jesus itu saya pasti sembuh. Oleh karena itu saya minum obat. Amin. Jadi yang pertama hal yang boleh kita pelajari dari peristiwa ini, yang pertama adalah Tuhan yang menghampiri, tapi bagian kita meresponi. Ada bagiannya masing-masing. Tuhan punya bagian, kita pun punya bagian. Bekerja sama dengan Tuhan, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Next, yang kedua. Tuhan mengajar atau mendidik. Ya. Di Lukas 24 ayat 27 ya. Di sini katakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Di lain kesempatan saya rindu sekali membahas ayat ini. Bagaimana Yesus menjelaskan dirinya di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Wow, ini satu hal yang luar biasa Bapak Saudara. Saya cuma mau bilang gini hari ini ya, saya bahas singkat sekali ya. Jangan pernah anggap perjanjian lama sudah tidak berlaku saat ini. No, perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu benang merah. Gak bisa dipisah. Kalau ada yang bilang kita hidup di perjanjian baru, perjanjian lama gak usah dilihat. No, enggak. Semuanya masih berlaku sampai hari ini. Amin. Saya berdoa suatu saat saya akan menjabarkan tentang ini ya. Tapi di Lukas 24-27 dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka. Dia mengajar kepada mereka. Dia menerangkan kepada mereka. Ya, Bapak Saudara ya. Waktu kita lagi berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti mengajar mendidik kita. Pasti. Bapak Saudara, saya mau bilang gini, Tuhan tuh terima kita apa adanya loh. Apapun situasi kita saat ini, waktu kita datang sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti diterima. Tuhan tuh gak bilang kayak gini, bentar dulu, beresin dulu dosa yang ini, baru kamu bisa datang. Nggak kayak gitu. Oleh karena itu dikatakan kasih tak bersyarat. Apapun situasimu saat ini, ayo datang sama aku. Tapi nggak cuma sampai situ, ya. Tapi dia mau kita nggak terus apa adanya. Kita datang sama Tuhan apa adanya, oke, dia rangkul. Tapi dia mau kita nggak terus seperti itu. Oleh karena itu dia ajar, dia didik kita. Untuk mengeluarkan potensi terbaik. Untuk mengeluarkan versi terbaik dari si David. Amin. Untuk berbuah, untuk jadi berkat. Saya mau bilang ini Bapak Saudara, kekristenan
itu bukan cuma tentang menerima keselamatan. Kalau kekristenan hanya sebatas menerima keselamatan, saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima keselamatan, kita langsung masuk surga. Kita udah gak ada di sini lagi. Nah, tapi pada kenyataannya, masih ada hal yang harus kita lakukan. Amin. Gak cuma tentang keselamatan, tapi berdampak, berbuah, mengasihi, amanat agung, masih banyak sekali. Jadi jangan cuma bilang, yang penting saya percaya Yesus terus saya hidup ugal-ugalan. No. Amin. Tuhan ajar, Tuhan didik kita melalui kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan yang namanya diajar, namanya dididik, ada prosesnya. Ada step by stepnya. Kita nggak begitu lahir langsung kuliah, enggak kan? Masuk PAUD dulu, masuk SD dulu, SMP, SMA baru kuliah. Ada step by stepnya, ada perjalanannya. Oleh karena itu dikatakan gini, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Oh bisa juga saya nyanyi ya? Wah boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Waduh. Saya padahal udah nyuruh Glory bawa mic loh untuk dibantu loh. Waduh. Makasih Kak Ronald. Waduh. Senang sekali saya nih. Nyanyi aja apa kita ya? Ya besar ya. Boleh next. Pelita ya. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Kenapa digambarkan sebagai pelita? Simple. Karena waktu kita memegang sebuah pelita, kita nggak bisa melihat seluruh ruangan ini. Yang bisa kita lakukan hanya satu langkah ke depan. Amin. Jadi waktu Yesus berikan pelita itu kepada kita, Tuhan tuh cuma mau kita gini, melangkah aja satu kali. Kebuka lagi sedikit kan? Melangkah aja satu kali. Kebuka lagi kan? Sampai akhirnya kita sampai di garis finish. Tuhan gak bilang, nanti kamu akan duar, gak kayak gitu. Step by step nak, pelan-pelan nak, sedikit-sedikit nak, nikmatin prosesnya nak. Percaya dalam setiap proses aku ada di sana nak. Amin. Apapun yang kita saat ini sedang alami, percaya. Dalam proses apapun, Tuhan ada bersama dengan kita. Gak jauh, gak jauh. Saya ingatkan lagi waktu saya bercerita tentang emas yang dimurnikan. Emas itu sebegitu berharganya, sampai yang punya gak mungkin tinggalin. Enggak. Waktu diproses dia tungguin. Kenapa? Karena berharga. Karena kita berharga. Amin. Ya, Tuhan ajar kita selangkah demi selangkah. Saya teringat tentang Musa, saudara. Waktu Tuhan suruh Musa ngomong kepada Firaun, waktu Tuhan suruh Musa menghadap Firaun, apa yang Musa lakukan? Wah, kayaknya nggak bisa nih Tuhan nih. Saya nggak pinter ngomong nih Tuhan nih. Kayaknya saya nggak pedean, saya minderan, saya introvert nih Tuhan nih. Ya kan? Baru disuruh menghadap Firaun. Baru bayangkan kalau Tuhan bilang gini, Musa, kamu akan membelah lautan. Oh, pingsan di tempat. Pingsan di tempat. Wow, gak mungkin. Oleh karena itu Tuhan gak bilang, Musa kamu akan membelah lautan. Tuhan gak bilang gitu. Step by step, menghadap Firaun aja dulu. Nanti waktu udah menghadap Firaun, keluarin tulah pertama. Nanti udah gak mempan, keluarin tulah kedua. Step by step. Berjalan bersama Tuhan step by step. Jangan pernah bilang, oh kenapa dia udah sampai di sana, saya masih di sini. Jalanin aja step by step. Waktu kita ngerti tentang hal ini, apapun situasi kita saat ini, kita bisa mengucap syukur. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Ya, saudara ya. Tuhan mengajar, mendidik kita sedikit demi sedikit. Minggu lalu saya sudah sedikit bercerita tentang kisah waktu Yesus tidur di perahu saat badai ya. Saya udah cerita ya. Saya ingatkan sekali lagi ya saudara ya. Waktu itu Yesus bilang ke murid-murid, ayo kita pergi ke seberang ya. Lalu di tengah perjalanan tiba-tiba ada angin, ada badai, ada topan. Lalu murid-murid mulai panik ya kan. Terus mereka bilang, Tuhan tolong ini kita udah mau tenggelam nih. Lalu Tuhan bangkit, lalu Yesus bangkit. Lalu dia menghardik badai topan dan dia buat saya menghardik juga murid-muridnya. Kamu kok gak percaya sih? Kira-kira seperti itu. Saudara, saya yakin dan percaya ini adalah cara Tuhan untuk mengajar dan mendidik. Boleh next.
Kira-kira seperti ini ya. Zaman dulu kan perahunya nggak ada perahu pesiar yang ada ini apa segala macam, nggak ada. Kira-kira seperti ini. Saya yakin dan percaya waktu badai itu minimal sedikit-sedikit percikan air pasti kena ke muka lah. Gak mungkin enggak lah. Dan saya yakin dan percaya siapapun di antara kita, walaupun kita bilang, saya kalau udah tidur tuh kebluk banget. Saya yakin kalau dipercik air pasti bangun. Pasti. Saya ingat dulu waktu saya main sekolah ya, kalau mama saya udah bangunin ya Bun ya. Kalau dulu dibangunin kita susah gitu, ma bentar. Mama saya udah gak ngomong apa-apa lagi. Langsung masukin tangan ke dalam air, dibaptis percik. Langsung bangun. Ya, saya yakin di sini pun pasti Tuhan tuh tahu, Yesus pun tahu mereka sedang dalam badai, pasti tahu. Tapi dia memutuskan tetap untuk tidur. Kenapa? Karena dia mau mengajar tentang kuasa iman. Saudara, ini terjadi di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Next, ini luar biasa nih. Di Matius 8 ayat 1 sampai 4. Bapak saudara boleh baca di Alkitab ya. Tertulis, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Berbicara tentang iman. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ini sebelum ya. Ini sebelum naik ke perahu ya. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Berbicara tentang iman. Ya, Matius 8 ayat 14 sampai 17. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Berbicara tentang iman. Lalu di ayat ke-23, di ayat ke-25, peristiwa kapal itu terjadi. Seakan Yesus bilang kayak gini, kamu udah mendengar tentang kuasa iman menyembuhkan si A, kuasa iman menyembuhkan si B, kuasa iman menyembuhkan si C. Sekarang ayo praktekkan dong kuasa iman itu. Imani dong. Oleh karena itu Yesus marah. Kenapa? Karena saya udah ngajar A, B, C, saya udah kasih lihat ini, kok kamu masih gak percaya? Saya udah bilang ayo kita ke seberang, ya berarti pasti sampai ke seberang. Ya kan? Oleh karena itu Yesus marah saat itu. Ya, saudara ya. Di Matius 8 ayat 25 waktu lagi panik, mereka bilang ini, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, kata, Tuhan tolonglah kita binasa. Di Markus, dengan cerita yang sama, di Markus, respon mereka gini, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Seakan-akan mereka ngomong kayak gini, Tuhan lakuin sesuatu dong. Jangan cuma tidur aja dong. Tapi Yesus bilang gini, saya sudah mendemonstrasikan, saya sudah mengajar tentang kuasa iman. Bu, ya kamu praktekin gitu loh. Amin. Waktu saya ngerti ini, wow, selama ini saya bilang gini, setiap baca cerita ini saya bilang gini, waktu Yesus bilang, kamu ini tidak percaya, Yesus malah marah. Saya bilang gini, ya Tuhan, ya wajar dong, namanya manusia takut masih wajar dong Tuhan. Tapi waktu saya ngerti tentang hal ini, oh enggak. Sudah diajar tentang kuasa iman, sudah didemonstrasikan tentang mujizatnya. Saat ini ayo lakukan. Bagian kita melakukan. Gak cuma mendengar, gak cuma melihat, tapi mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Yang percaya dan yakin boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Amin. Ya. Saya mau bilang saudara, Tuhan mengizinkan badai datang untuk mengajar, mendidik kita untuk semakin kuat. Saya ingat sekali satu kesaksian yang tadi diingatkan waktu saya lagi duduk. Ini enggak saya tulis di sini saudara. Waktu kita VOT masih di Blok M. VOT masih di Blok M lantai 6. Kita ada doa kencan setiap hari Selasa. Itu di PDHB, di Plaza 3 Pondok Indah, daerah TBC Matupang. Saya ingat posisi saya adalah sedang bekerja di kantor 9 to 5 di daerah Sunter. Dan pertemuan doanya di daerah selatan. Jadi saya setiap hari Selasa itu berangkat dari utara ke selatan. Benar-benar literally dari utara ke selatan gitu ya. Benar-benar dari sana saya berangkat ke selatan. Saya mau gambarkan sedikit. Jadi waktu pulang kantor saya buru-buru, saya pergi ke stasiun Raja Wali. Dari situ saya naik kereta, naik KRL, transit di Tanah Abang. Tanah Abang lanjut sampai ke Pondok Ranji. Dari Pondok Ranji naik lagi Gojek sampai ke tempatnya. Doanya mulai jam 6, saya selalu nyampe jam 8 lewat. Begitu nyampe saya bilang ini, Tuhan capek ya Tuhan ya. Capek nih Tuhan nih. Perjalanan sepanjang itu Tuhan, capek Tuhan.
Lalu saat itu, di momen itu, Pagem Fetri tiba-tiba nyanyinya lagu ini. Langsung ngasih dia nih. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Lalu kita tepuk tangan buat Tuhan yuk. Tuhan Yesus baik ya. Di momen itu saya diajar sama Tuhan. Waktu Pagem bilang, kerinduan kami Tuhan, bertemu muka dengan muka. Sedekat itu. Kerinduan kami itu Tuhan. Waktu Pagem nyanyi itu, dalam hati saya mengerti bahwa apa yang saya lakukan, menempuh perjalanan sebegitu jauh untuk ikut doa malam hari itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk saya. Saya yang butuh Tuhan, saya yang butuh ketemu Tuhan. Oleh karena itu saya menempuh perjalanan sebegitu banyak. Saya yang butuh, bukan Tuhan yang butuh, bukan. Kita semua ada di tempat ini bukan untuk Tuhan, enggak. Kita yang butuh. Oleh karena itu saya selalu greget gitu bilang, ayo doa. Ada pertemuan doa, ayo ikut gitu. Kenapa? Karena kita yang butuh. Wow. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yuk. Saya mau bilang gini, transformasi tidak akan pernah terjadi tanpa kebenaran firman Tuhan. Nggak akan mungkin terjadi. Nggak akan mungkin terjadi. Amin. Perubahan dalam hidup kita hanya bisa terjadi saat ada kebenaran firman Tuhan. Amin. Wah. Kadang-kadang rindu ya sama Pagem Fetri ya. Jadi yang kedua yang boleh kita ambil dari cerita ini, yang kedua adalah Tuhan mengizinkan badai datang untuk mengajar, mendidik kita untuk semakin kuat. Yang ketiga, poin terakhir. Tuhan membuat kita berapi-api. Di Lukas 24 ayat 17 ya, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Waktu Yesus datang, Yesus tanya, kenapa? Apa yang lagi diomongin? Muka muram nih ya, muka muram. Di ayat 21. Dikatakan gini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Bapak Saudara, konteksnya seperti ini ya. Saat itu orang Yahudi percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Seseorang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka mengharapkan kehadiran Mesias. Dan murid-murid ini melihat, wah kayaknya Yesus nih, melalui apa yang dia lakukan, dia pasti Mesias. Mereka udah yakin nih. Tapi apa yang terjadi di depan mata mereka, waktu Yesus mati di kayu salib, dan 3 hari tidak bangkit. Yang asalnya yakin banget, kayaknya gak yakin-yakin banget nih sekarang nih. Gimana ya, katanya Mesias tapi kok mati ya. Ya, saudara, mulai konflik ya. Mulai gak percaya. Mulai kehilangan harapan ya. Merasa menghadapi kemustahilan. Ya. Banyak di antara kita gitu kan ya. Ya. Waktu hari Minggu pendetanya bilang gini. Tapi waktu saya jalanin kok kayaknya enggak gini. Mulai merasa kayaknya pendeta cuma cerita aja nih. Kayaknya enggak deh. No. Ya. Mulai merasa kemustahilan. Tapi saat mereka berjalan dengan Yesus, di Lukas 24 ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, waktu Yesus sudah pergi dari antara mereka, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Waktu perjumpaan itu terjadi, waktu kita berjalan bersama Yesus, hati kita berkobar-kobar, berapi-api.
Saya yakin dan percaya kita semua pasti pernah mengalami kasih mula-mula ya kan. Wow, indah banget. Indah sekali. Indah sekali. 7 mil mereka berjalan gak berasa. Saudara, saking indahnya perjalanan itu. Saya yakin dan percaya kalau kita masih mengalami, saya yakin dan percaya sampai saat ini kita masih mengalami kasih mula-mula ya. Kita bilang, bro hari Senin kita main yuk. Wis gak bisa nih bro. Ada Cool Dewasa Muda hari Senin. Wis mantap nih. Ya udah Selasa. Sorry nih bro, doa terobosan. Wih, luar biasa nih. Oke mungkin dikira kalau awal-awal minggu susah nih. Kita coba weekend kali ya. Jumat deh bro, Jumat. Oh sorry nih bro, ada Cool Youth dan kubu doa ibu-ibu. Wah, Sabtu deh, Sabtu. Oh sorry bro, ada EPT. Wow, ketemu minggu lagi deh. Amin. Saya mau bilang gini, waktu semangat itu ada sama kita, gak susah ngejalaninnya. 7 mil mereka berjalan gak berasa. Amin, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Wow. Sengaja saya ngomong di mimbar ya, biar tertampar semua teman-teman ya. Ayo, Cool Dewasa Muda, Cool Youth, doa terobosan, yuk, EPT, yuk, ayo ya. Bisa ya? Bisa ya? Bisa amin? Amin, bisa, pasti bisa ya. Oleh karena itu waktu kita lagi sedih, saudara, waktu kita lagi gundah gulana ya, berbeban berat, ketemu sama Tuhan. Ketemu sama Tuhan. Baca firman Tuhan sendirian itu bagus. Sangat bagus. Punya waktu untuk kita merenungkan firman Tuhan sendirian itu bagus. Tapi andai kata pun kita akhirnya menjadikan itu rutinitas, gak bisa. Gak perlu selalu baca Alkitab. Mungkin ada kalanya kita ambil gitar kita, atau yang gak ada instrumen ya tinggal nyanyi aja, bermazmur sama Tuhan. Kalau butuh seseorang untuk bercerita, masuk dalam komunitas, ketemu, telepon, hubungi, bersama-sama gitu. Tapi pastikan orang yang kita hubungi juga berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, Bapak Saudara ya. Kenapa? Karena manusia tidak dirancang untuk seorang diri. Ya, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Oleh karena itu aku berikan penolong bagi dia. Amin. Saya minta tim pemuji penyembah untuk maju ke depan. Kesimpulan kita hari ini, saat kita mau berjalan dengan Yesus, Bapak Saudara, yang pertama, Tuhan yang menghampiri, kita yang meresponi. Inisiatif datang dari Tuhan, tapi kita yang meresponi. Amin. Yang kedua, Tuhan mengajar atau mendidik kita. Tuhan memproses kita. Sekali lagi, Tuhan terima kita apa adanya, tapi Dia mau kita enggak terus-terus apa adanya. Amin. Yang ketiga, Tuhan membuat kita berapi-api. Kalau saat ini di antara kita, kok kayaknya lemes ya, kayaknya susah ya, mau nyembah Tuhan, susah apa segala macam. Paksakan dirimu. Daud bilang, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Paksakan. Kadang-kadang kalau saya lagi duduk, lagi puji-pujian, saya merasa ngantuk, saya merasa capek. Saya paksakan diri saya berdiri. Nyanyi yang kenceng-kenceng aja, supaya terus terbangun. Amin. Amin. Ya, maksudnya, saya mau bilang untuk bangkit dan menjadi terang, ambil keputusan untuk walk with Jesus. Untuk berjalan bersama Yesus yang telah bangkit. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan.